Hai, perkenalkan, nama aku Andra. Aku tinggal di kota, kerja biasa aja, ngejalanin hidup tanpa banyak drama. Tapi semua berubah sejak satu kabar datang dari kampung halaman. Beberapa bulan lalu, keluarga besar kami ngabarin kalau kakekku meninggal dunia. Waktu itu aku nggak terlalu dekat sama beliau karena sejak kecil udah tinggal jauh dari kampung. Tapi aku tetap datang ke pemakamannya sebagai cucu laki-laki satu-satunya. Nah, yang bikin aku benar-benar nggak nyangka adalah setelah pemakaman aku dipanggil ke rumah kepala desa. Ternyata kakek ninggalin warisan buatku. Bukan rumah, bukan uang, tapi sebidang kebun yang luasnya nyaris 1 hektar, letaknya agak masuk ke dalam hutan, sekitar 2 kilometer dari pemukiman warga. Jalannya tanah merah, kalau musim hujan becek dan licin. Dulu katanya kebun itu subur banget, banyak tanaman keras, ada pohon mangga, jengkol, petai, bahkan pernah ada karet. Waktu dibilangin soal kebun itu, warga langsung pada saling pandang. Ada yang bisik-bisik, beberapa malah kelihatan gak nyaman. Aku jadi bingung, ini kenapa sih? Salah satu bapak tua di situ nyeletuk, kebunnya jangan diganggu dulu ya, ada yang jaga di situ. Aku bengong. Jaga gimana maksudnya? Pakai orang? Suruhan, tapi terus ada lagi yang bilang, kalau malam jangan deket-deket, kadang dia muncul berdiri di antara pohon. Aku makin heran, maksudnya siapa? Mereka nggak jelas ngomongnya, cuma kode-kode doang. Aku yang dasarnya orang kota dan nggak terlalu percaya hal mistis. Anggap itu cuma cerita lama yang dibesar-besarkan. Lagian aku udah lama pengen punya tanah di kampung buat ditanami. Kalau bisa jadi kebun produktif lagi, lumayan kan? Akhirnya besoknya aku mutusin buat ke lokasi kebun bareng Pak RT dan 2 warga lain. Jalannya sempit, motor susah masuk, harus jalan kaki dari ujung desa, lewat pematang sawah, dan nembus semak. Kebunnya, begitu aku lihat, bener-bener kayak hutan kecil. Ilalang tinggi sepinggang, batang-batang kayu tua tumbang di mana-mana, dan suasananya tuh aneh, sepi banget. Nggak ada suara burung, padahal siang bolong. Ada satu pohon mangga gede banget di tengah kebun. Pohonnya kayak tua dan berat, rantingnya lebat, daunnya banyak yang rontok, di bawahnya banyak tumpukan daun kering. Aku tanya ke Pak RT, ini aman kan? Nggak ada binatang liar? Pak RT jawab pelan, kalau binatang mah jarang ke sini. Tapi tempat ini, ya begitulah. Kakekmu dulu nggak sembarang orang boleh masuk ke sini. Dia suka bilang tempat ini punya penjaga. Aku senyum aja. Dalam hati aku mikir, ah mitos. Malamnya aku nginep di rumah salah satu warga Pak Mul, namanya. Rumahnya paling deket sama jalan masuk ke kebun itu. Kami ngobrol di teras sambil ngopi. Aku nanya-nanya soal masa lalu kakek. Pak Mul bilang kakekmu orangnya pendiam, tapi sakti. Gak banyak yang tahu, tapi dia sering puasa mutih, meditasi di kebun, dan pernah ada orang yang katanya sakit karena ngambil buah sembarangan dari situ. Aku diam aja. Ceritanya makin gak masuk akal menurutku. Besoknya aku bawa 3 orang pekerja buat bantu bersihin kebun. Ada Bang Heri, Ujang, sama si Bowo. Mereka orang kampung juga, udah biasa kerja bersih-bersih lahan. Aku ikut bantu juga, nyangkul, dan mindahin batang tumbang. Udara di sana berat, lembab. Padahal matahari terik, kami mulai dari pinggiran dulu. Hari pertama kerja aman-aman aja. Cuma suasana sekitar itu loh, kadang kayak ada yang ngawasin. Kayak kalau kamu lagi ngerjain sesuatu di tempat sepi, terus ngerasa kayak dipantau dari balik pohon. Tapi karena fokus kerja, aku cuek aja. Sekitar jam 5 sore, kami istirahat. Aku bawa mereka ke warung buat makan. Semua kelihatan lelah, tapi masih semangat. Tapi waktu malam tiba, sekitar jam 9, pas aku lagi duduk di ruang tamu rumah Pak Mul, tiba-tiba Ujang datang. Napasnya ngos-ngosan, keringat dingin ngucur, mukanya pucat kayak orang habis lari dari kuburan. Aku berdiri, kaget. Ujang kenapa? Dia nggak langsung jawab. Dia cuma duduk di lantai gemetaran sambil terus liatin lantai. Aku kasih minum dulu, baru dia mulai cerita pelan-pelan. Ternyata dia tadi balik ke kebun sore itu karena HP-nya ketinggalan. Pas dia sampai di dekat pohon mangga tua, dia lihat sosok bayangan tinggi banget. Bener-bener tinggi, mungkin setinggi
2 kali tinggi manusia biasa. Sosok itu berdiri diam, nunduk, rambut panjang kayak acak-acakan, dan katanya matanya nyala merah. Ujang bilang dia langsung lari tanpa nengok ke belakang. Aku sempat mikir, halusinasi. Tapi dari ekspresi wajah Ujang, aku bisa lihat itu bukan bohong. Itu ketakutan yang nyata. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Matanya kayak habis ngeliat kematian. Aku tetap mencoba netral. Malam itu aku bilang ke semuanya buat istirahat. Besok kita evaluasi lagi. Besok paginya cuma Bang Heri dan Bowo yang muncul. Ujang bilang nggak mau balik ke kebun itu. Bahkan dia udah bilang ke ibunya kalau dia nggak mau kerja lagi. Aku mulai mikir, apa benar ada sesuatu di kebun itu? Tapi karena udah kepalang tanggung, aku tetap jalan bareng 2 orang yang tersisa. Pagi itu suasananya lebih berat, matahari nggak terlalu terang, kayak ketutup mendung. Padahal langit cerah, aneh kan? Kami mulai kerja lagi, bersihin area tengah dekat pohon mangga tua. Bang Heri sempat nyeletuk sambil ngusir lalat yang terus muter-muterin kepalanya. Mas, pohon ini kayak ada yang nungguin ya? Bulu kuduk saya dari tadi berdiri terus. Aku cuma senyum kecut. Dalam hati udah mulai nggak enak, tapi masih bertahan. Aku juga ngerasa aneh hari itu. Beberapa kali dengar suara ranting patah dari semak-semak padahal nggak ada angin. Pernah juga kayak ada langkah pelan di belakang, tapi pas nengok, kosong. Sore itu kerjaan berhenti lebih cepat. Bang Heri bilang dia pusing. Bowo diem aja, mukanya pucat. Aku ngajak mereka pulang, dan kami mutusin buat istirahat dulu 1 hari. Tapi sebelum pergi, aku sempat berdiri sebentar di bawah pohon mangga tua. Entah kenapa, aku ngerasa kayak ada tekanan di dadaku. Udara sekitar mendadak dingin, kayak abis hujan. Tapi anehnya, nggak ada angin sama sekali. Aku tatap ke atas, dan untuk sesaat, aku lihat sesuatu di antara ranting. Nggak jelas bentuknya, tapi kayak bayangan gelap yang bergerak pelan, menyatu dengan batang pohon. Aku langsung mundur pelan, pura-pura tenang. Tapi dalam hati, mulai muncul rasa takut yang nggak bisa aku jelasin. Malam itu aku nggak bisa tidur. Besoknya, suasana kampung mulai kerasa tegang. 1 dari 2 pekerja yang kemarin bantuin aku di kebun, si Bowo, nggak balik ke rumah. Ibunya nyamperin ke rumah Pak Mul pagi-pagi, nangis bilang dari semalam anaknya belum pulang. Dia bilang terakhir lihat Bowo waktu berangkat kerja ke kebun bareng aku dan Bang Heri. Tapi sore itu Bowo nggak pulang, Heri pun nggak tahu Bowo kemana. Katanya terakhir lihat Bowo itu waktu dia pamit ke bagian belakang kebun, mau cari air kecil. Aku langsung merasa nggak enak. Bareng Pak Mul dan beberapa warga kami langsung berangkat ke kebun, bawa alat dan senter. Pagi itu matahari belum tinggi, jalanan becek karena semalam hujan rintik turun sebentar. Kami cari ke seluruh penjuru kebun. Bagian depan, sisi kiri yang penuh ilalang, sampai belakang kebun yang dekat semacam sumur tua kecil peninggalan kakek. Tapi nggak ada tanda-tanda keberadaan Bowo. Heri juga bantu cari, wajahnya tegang. Sampai akhirnya salah satu warga teriak. Kami semua lari ke arahnya. Di tanah dekat batang pohon karet tua, ada bekas jejak kaki. Tapi ini bukan jejak biasa, bentuknya panjang banget, nggak simetris, dan lebarnya 2 kali ukuran kaki manusia dewasa. Ada garis panjang kayak seretan, kayak seseorang diseret atau sesuatu ngesot sambil jalan. Warga mulai ribut, ada yang langsung ngucap doa, ada yang bisik-bisik, bahkan ada yang langsung balik badan, nggak kuat lihat. Aku cuma berdiri diam, otakku kosong. Itu jejak apa? Seretan apa? Dan kemana Bowo? Pak Mul ngomong pelan di telingaku. Itu Begu Ganjang. Dulu dipanggil sama kakekmu buat jagain kebun ini, aku udah curiga dari dulu. Aku nelen ludah, nafasku berat. Aku emang pernah dengar soal Begu Ganjang, tapi selalu anggap itu cuma cerita. Konon katanya itu makhluk dari tanah Batak, tinggi banget, bisa memanjang kayak ular, matanya merah nyala, dan biasanya dipelihara untuk menjaga atau menyakiti orang. Tapi masa iya kakekku, kakek yang alim itu, manggil makhluk kayak gitu, sore itu semua orang diminta pulang. Warga juga udah mulai takut, kebun itu langsung sepi. Nggak ada yang berani lewat jalan deket situ, bahkan suara burung pun nggak ada, heningnya beda. Bikin jantung deg-degan, tapi justru di saat semua orang mundur, aku malah maju. Aku memutuskan nginep sendiri di kebun malam itu. Aku nggak mau hidup dalam ketakutan. Aku mau buktiin ke diriku sendiri
kalau ini semua cuma sugesti. Kalaupun ada yang aneh, aku pengen lihat sendiri, ngalamin langsung. Di tengah kebun masih ada pondok kecil bekas tempat berteduh kakek dulu. Bangunannya dari papan sederhana, cuma cukup buat rebahan dan nyimpan alat. Menjelang maghrib, aku bawa perlengkapan, lampu minyak, air minum, makanan kering, dan senter. Warga pada ngelarang, terutama Pak Mul. Dia bilang, kalau kamu nekat, nginep, jangan sampai keluar dari pondok. Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan keluar. Aku cuma angguk. Padahal dalam hati, nyali udah ciut setengah. Langit mulai gelap waktu aku nyalain lampu minyak di dalam pondok. Angin dari luar masuk lewat celah dinding papan. Pondok itu berderit tiap kali angin nyenggol atapnya. Aku duduk sendirian, coba nenangin diri sambil nulis-nulis di notes kecil. Udara mulai dingin, padahal belum larut malam, sekitar jam 11. Malam, aku mulai ngerasa aneh. Suara malam yang biasa aku dengar di kampung, kayak suara jangkrik, burung malam, atau kodok, hilang total. Sunyi, nggak ada suara apapun. Kayak dunia berhenti sebentar, lalu jam 2 pagi, semuanya berubah. Tiba-tiba pondok goyang sedikit, kayak ada yang lewat pelan di sekitarnya. Angin yang tadinya masuk dari celah papan, mendadak berhenti. Udara di dalam pondok jadi pengap, rasanya kayak tenggorokan dicekik pelan-pelan. Aku duduk kaku, gak berani banyak gerak, tangan gemetar megang senter. Tiba-tiba dari luar, krek, krek, suara ranting patah, bukan satu, tapi berulang, pelan, teratur, kayak ada sesuatu yang berat lagi. Nginjek ranting, jalan pelan-pelan ngelilingin pondok. Aku langsung matiin lampu minyak. Senter aku genggam erat, tapi belum aku nyalain. Aku ngintip dari celah papan. Di luar, samar, antara gelap dan cahaya rembulan. Aku lihat sosok tinggi banget berdiri di antara pepohonan. Tinggi, gak masuk akal. Mungkin 4-5 meter. Tubuhnya kurus tapi panjang, rambutnya lebat dan kusut, kayak gulungan benang hitam yang dipelintir. Wajahnya, aku nggak bisa lihat jelas, tapi matanya merah, nyala kecil seperti bara. Dia nggak gerak. Cuma berdiri, tapi aku bisa ngerasa ditatap. Rasanya kayak jantung berhenti berdetak, udara di paru-paru keambil semua. Tubuhku nggak bisa gerak, kayak diikat. Pikiran mulai kosong. Suara di kepala mulai ribut. Ada bisikan, entah dari mana, yang bilang pelan banget, kamu nggak boleh di sini. Tanganku gemetar. Aku pegang senter, tapi nggak sanggup pencet tombolnya. Badanku lemas. Pandanganku mulai buram. Aku sempat lihat sosok itu geser pelan ke kiri, kayak melayang, tapi tanpa bunyi, sama sekali. Gerakannya nggak seperti manusia, lebih kayak bayangan yang mengalir di antara pohon. Matanya masih nyala, merah, seolah marah. Seolah tahu aku datang buat ganggu sesuatu yang udah lama dikunci di kebun ini. Aku ngerasa dingin banget. Nafasku berat. Aku mau teriak, tapi suara nggak keluar. Tangan dan kaki mati rasa. Lalu, semuanya gelap. Aku pingsan. Aku nggak tahu berapa. Lama aku tak sadar. Tapi waktu aku bangun, langit udah mulai terang. Matahari baru naik setinggi batang pisang. Tubuhku pegal luar biasa. Bajuku kotor, berdebu, dan tangan kanan lecet. Aku lihat keluar dari celah pondok. Gak ada apa-apa, suara burung mulai muncul, udara udah balik seperti biasa. Tapi hati ini gak biasa, rasanya kayak baru balik dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku keluar pondok, berdiri pelan. Di tanah, bekas jejak aneh masih ada. Panjang, seret, dan di ujungnya ada bekas tangan besar, 5 jari, tapi bentuknya nggak wajar. Kayak tangan manusia, tapi panjang dan bengkok. Aku langsung lari keluar kebun. Hari itu aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku duduk di teras rumah Pak Mul, diam sampai sore. Bahkan warga yang biasanya suka nanya-nanya pun nggak ada yang nyamperin. Mereka kayak tahu apa yang aku alami, tanpa harus diceritain. Sore itu Pak Mul duduk di sampingku, kasih segelas teh hangat. Dia bilang pelan, kadang, warisan gak selalu bentuknya harta. Kadang, warisan itu beban, tanggung jawab. Apalagi, kalau dulu pernah ada perjanjian. Aku gak jawab, tapi aku tahu kebun itu bukan sekadar kebun. Dan begu ganjang itu bukan sekadar penjaga. Besok paginya, aku bangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Aku ada di rumah Pak Mul.
Selimut tipis menutupiku, dan di meja kecil dekat kasur ada mangkuk air putih serta tisu basah. Di sampingku duduk 2 orang ibu-ibu kampung yang kukenal. Salah satunya Bu Tarsih yang rumahnya tak jauh dari kebun. Wajah mereka cemas, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Astagfirullah, alhamdulillah kamu sadar, Nak," kata Bu Tarsih pelan sambil menyentuh keningku. Aku berusaha bangun tapi kepala berdenyut, pandanganku berputar. Aku lemas. Banget. Pak Mul masuk membawa wedang jahe hangat. Dia duduk di samping, napasnya berat dan pandangannya beda. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang selama ini dia pendam. "Kamu ketemu dia ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku diam, tenggorokanku tercekat, cuma bisa angguk pelan. Napas makin berat tiap kali aku ingat mata merah itu. Bayangan tinggi menjulang di antara pohon. Sosok yang bukan manusia, tapi jelas-jelas sadar kehadiranku. Pak Mul narik napas panjang. "Tadi subuh, warga nemuin kamu di tengah kebun. Kamu duduk sambil gemeteran. Bibirmu komat kamit, ngomong gak jelas, matamu kosong. Heri sampai nangis lihat kamu begitu. Kami angkat kamu ramai-ramai ke sini. Aku masih susah mikir jernih. Tapi satu hal yang terus muter di kepalaku. Kenapa ini semua bisa terjadi? Apa benar kakekku punya urusan dengan makhluk kayak gitu?" Waktu agak siang, datanglah Pak Darto, dukun desa yang udah tua tapi masih kuat. Badannya kurus, berjubah hitam, lusuh, matanya sipit tapi tajam. Dia duduk tenang di depan kami, bawa bungkusan kecil dari kain kafan. Bau dupa menguar dari sakunya. Pak Darto mulai cerita tentang masa lalu kakekku, tentang kebun itu. Katanya, puluhan tahun lalu, kakek datang ke kampung ini dari luar daerah. Dia orang pintar, bukan dukun, tapi bisa dibilang tahu hal-hal yang orang biasa nggak paham. Saat pertama datang, kakek langsung beli kebun yang luas di pinggir hutan. Katanya, tanah itu hidup. Banyak yang takut dengan lokasi kebun karena dulunya bekas tempat pembuangan zaman perang. Tapi kakek nggak peduli. Dia justru senang bisa dapat tempat yang sepi dan jauh dari gangguan. Tapi beberapa tahun kemudian, kebunnya sering diganggu. Orang masuk nyolong hasil panen. Ada yang nebang pohon sembarangan. Bahkan, ada yang coba jual tanah di atas nama sendiri. Kakek waktu itu nggak bilang apa-apa. Tapi suatu malam, dia datang ke rumah Pak Darto. Kakek bilang dia butuh bantuan. Tapi, bukan bantuan biasa. Dia mau memanggil penjaga, bukan manusia. Tapi makhluk lama dari tanah kelahirannya di Sumatera Utara. Kakek pernah tinggal di daerah dataran tinggi Batak. Di sana katanya ada satu makhluk yang bisa dijadikan pelindung. Namanya Begu Ganjang. Pak Darto kaget waktu itu. Tapi kakek meyakinkan. Dia tahu caranya. Dia udah lama menyimpan pusaka kecil yang dibawanya dari kampung. Konon katanya pusaka itu adalah bekas dari tali pocong seseorang yang meninggal tidak wajar. Dijadikan wadah panggilan. Malam itu mereka lakukan ritual pemanggilan. Pak Darto cuma bantu jagain lingkaran dan baca beberapa doa pelindung. Tapi semua ritual dilakukan kakek sendiri. Mulutnya berbisik dalam bahasa yang gak dikenal. Tubuhnya menggigil dan waktu tengah malam tiba, hawa di sekitar berubah drastis. Angin berhenti. Asap dupa bergerak ke satu arah dan ada suara pelan, berat, kayak datang dari dalam tanah. Itu malam ketika Begu Ganjang datang. Sejak itu nggak ada lagi yang berani ganggu kebun. Setiap kali ada orang masuk tanpa izin, malamnya mereka sakit atau ketakutan luar biasa. Ada yang ngaku lihat sosok tinggi melintas di balik pohon. Ada juga yang cuma dengar suara napas berat di telinga. Tapi semua sadar, kebun itu sekarang dijaga. Masalahnya, kata Pak Darto, makhluk seperti Begu Ganjang butuh ikatan. Dia setia pada pemiliknya, tapi juga harus dijaga, harus dirawat, harus dikendalikan lewat ritual rutin. Kalau tidak, dia akan berubah jadi liar. Seperti hewan buas yang kehilangan tuan. Kakekku rutin datang ke kebun. Setiap malam Jumat, dia duduk di pondok. Kadang bawa dupa, kadang hanya diam sambil komat kamit. Warga mengira dia lagi berdoa, padahal sebenarnya dia sedang mengikat kembali kekuatan itu. Menjaga agar Begu Ganjang tetap tenang, tapi setelah kakek meninggal, nggak ada yang nerusin, nggak ada yang jagain. Makhluk itu kehilangan tuan. Dia tetap ada di kebun,
menunggu perintah. Tapi karena nggak ada yang ngarahin, dia jadi layar. Dan saat aku datang, bersih-bersih, bawa pekerja, dia bangun. Makhluk itu pikir aku mau ngambil alih, tapi karena aku bukan tuan barunya, dia merasa terganggu. Dia muncul. Dan sejak itu, yang datang ke kebun akan selalu disambut. Aku duduk lama, ngerasain tiap kata yang keluar dari mulut. Pak Darto, dada rasanya berat. Aku marah sama kakek, tapi juga sedih. Kenapa semua rahasia ini nggak pernah disampaikan? Kenapa aku diwarisin sesuatu yang bahkan nggak aku tahu cara jaganya? Pak Darto nyuruh aku pilih. Kalau mau aku bisa terusin ikatan itu, jadi pemilik baru. Tapi itu berarti aku harus ngelakuin ritual, jaga dia, dan siap menanggung semua risiko. Karena begitu ikatan dilakukan, nggak bisa dibatalin, atau aku bisa lepasin. Caranya adalah serahkan tanah itu kembali ke desa. Biarin tumbuh liar, jangan dibersihin, jangan dimanfaatkan, jangan diganggu. Biarkan dia tetap di situ sebagai penjaga, tapi tanpa tuan, aku diam. Pilihan pertama terlalu berat, aku bukan kakek. Aku nggak tahu cara hidup dengan makhluk kayak gitu. Tapi pilihan kedua juga bukan hal mudah, itu warisan. Tanah, kebun, sesuatu yang bisa aku manfaatkan. Tapi sekarang bukan cuma soal untung rugi, ini soal nyawa. Akhirnya, siang itu juga, aku kumpulkan warga, aku minta maaf. Aku serahkan kebun itu, aku minta desa buat jaga batasnya, gak usah dikelola, gak usah dimanfaatkan. Biarkan jadi zona larangan. Aku tangani surat pernyataan, disaksikan Pak Mul dan Kepala Dusun. Semuanya setuju. Sejak hari itu, gak ada yang berani masuk kebun. Papan larangan dipasang di 3 titik. Bahkan anak-anak pun gak berani main ke arah sana. Kebun itu sekarang dibiarkan tumbuh liar. Pohonnya makin rimbun, rumputnya meninggi, ilalang menjalar kemana-mana. Dari jauh, tempat itu kayak hutan kecil yang berdiri sendiri. Tapi, cerita belum selesai. Beberapa kali warga yang lewat malam-malam masih lihat sesuatu. Ada yang bilang lihat bayangan tinggi berdiri di balik pohon. Ada juga yang lihat 2 mata merah nyala mengintip dari semak-semak, tapi nggak pernah lebih dari itu. Dia cuma jaga, penjaga yang terlupakan. Kadang aku naik motor pelan lewat jalan setapak di samping kebun. Dan tiap kali aku lirik ke arah sana, ada perasaan yang nggak bisa dijelasin. Bukan takut, tapi lebih ke dihargai. Seolah sosok itu tahu aku nggak niat ganggu lagi. Aku cuma lewat, dan dia tetap berdiri di sana, diam, tinggi, menjulang, menjaga sesuatu yang nggak semua orang ngerti. Sampai sekarang aku nggak tahu siapa sebenarnya Begu Ganjang itu. Apa dia korban dari ritual jahat, atau makhluk yang memang diciptakan buat jadi alat penjaga. Yang jelas satu hal yang aku pelajari, kadang warisan bukan soal apa yang ditinggalkan, tapi soal apa yang kita pilih untuk tidak teruskan. Dan aku udah memilih, karena nggak semua hal harus diwarisi. Beberapa warisan cukup dikubur bersama sejarahnya. Kalau kamu merasa cerita ini kayak nyentuh sesuatu yang nggak kelihatan, coba klik like. Biar kami tahu kamu masih di sini, dan kalau kamu berani, tekan tombol subscribe, aktifin loncengnya, karena cerita-cerita seperti ini bakal muncul. Setiap Senin, Kamis, dan Jumat jam 19 WIB di channel Cerita Mistisai. Tapi hati-hati, kadang bukan cuma kamu yang nonton